Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Budi Nurlamto dengan NIM 401180294 dari kelas ESH. Lalu teman saya ada Rina Puji Lestari dan juga Nur Fauziah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi break even point dan komponen-komponennya. Apa saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian break even point. Break even point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Sederhananya, BEP itu adalah titik impas antara usaha atau kerja keras kita dengan apa hasil yang dicapai. Sederhananya seperti itu. Misalkan kita mengeluarkan modal 10.000 dan kapan atau bagaimana caranya 10.000 itu kembali ke kita, seperti itu. Seperti pada gambar ada loss itu pengeluaran, profit itu pendapatan, dan di tengah-tengahnya ada break even point, di mana gambar warna biru dan gambar warna merah itu sama besarnya atau break even point ada di tengah-tengahnya. Misalkan yang warna merah yang loss atau pengeluaran itu adalah 100.000, maka yang biru juga bernilai 100.000, seperti itu. Selanjutnya pengertian fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perusahaan-perusahaan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Bisa diperhatikan gambar yang di samping. Di situ yang berwarna kuning adalah biaya tetap. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang pasti kita keluarkan untuk biaya produksi biaya pengeluaran dari biaya tetap dari sebuah perusahaan. Misalkan contohnya gaji karyawan, terus sewa gedung dan sebagainya, seperti itu. Jadi biaya-biaya yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan, atau mungkin biaya listrik dan sebagainya. Biaya-biaya yang pasti dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam memproduksi suatu produk. Manfaat analisis BEP. 1. Memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Dalam menjalankan suatu usaha kan pasti membutuhkan sebuah pengeluaran di awal. Dari situ kita bisa menggunakan analisis BEP ini untuk mempersiapkan lebih matang agar lebih bisa memanage pengeluaran di awal nantinya. Yang kedua adalah memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Dengan BEP ini kita namanya usahakan mencari keuntungan, mengharapkan keuntungan. Dengan menggunakan analisis BEP ini kita bisa menentukan atau merumuskan bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang kita inginkan tersebut. Yang ketiga, digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam produk yang dilakukan oleh perusahaan. Ini manfaat secara luas ya, ini yang biasanya digunakan para pemain saham. Mereka bisa melihat keuangan suatu perusahaan, menentukan merumuskan BEP-nya, kemudian mereka akan menganalisa berapa dan di mana mereka akan menginvestasikan modalnya pada saham-saham tertentu.
komponen penghitungan dasar. Dalam menentukan BEP ada 4 poin utama yang biasanya dibutuhkan atau dicari dalam menentukan BEP. 1. Fixed cost atau biaya tetap. Seperti tadi, ada biaya yang tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel, artinya biaya yang berubah-berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Tentang variable cost akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih detailnya. Yang ketiga, penghasilan atau revenue, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Maksudnya di sini penghasilan atau revenue adalah pendapatan kotor. Misal kita ambil suatu produk dengan mendapatkan harga dari suatu produk sebesar 100.000, kemudian kita menjualnya dengan harga 150.000, maka penghasilan atau revenue kita adalah 150 tersebut. Jadi revenue itu adalah penghasilan kotor kita. Yang keempat adalah laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Artinya laba atau profit ini adalah keuntungan bersih, sudah bersih atau neto dari apa yang suatu perusahaan keluarkan. Rumus BEP ada beberapa. Yang pertama, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Yang ketiga, BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit kali BEP per unit. Yang keempat adalah margin kontribusi dibagi total sales dikurangi variabel. Ini contoh soal dari break even point. Contohnya, ada seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang. Ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Penjabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, total biaya tetap adalah 50 juta. Biaya variabel per unit adalah 30.000, harga jual per unitnya adalah 50.000, keuntungan yang diinginkan adalah 20 juta. Kita masukkan rumus yang tadi. Yang pertama tadi, break even point sama dengan harga tetap kurangi margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah seperti ini, harga jual per unit dikurangi variabel per biaya variabel per unit. Kemudian dimasukkan angka-angkanya, biaya tetapnya 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 kurangi 30.000 sama dengan 50 juta dibagi 20.000, ketemu angka 2.500 unit. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menentukan BEP dengan nilai sebesar 50 juta itu perusahaan ABC harus memproduksi produk sebanyak 2.500 produk. Yang di sampingnya sekarang BEP dalam bentuk rupiah sama dengan harga jual per unit kali BEP unit sama dengan harga jual per unitnya 50.000 dikali jumlah unit yang harus dihasilkan adalah 2.500, ketemu angka 125 juta rupiah. Artinya break even point dalam satuan rupiahnya sebesar 125 juta rupiah baru dikatakan dia balik modal atau titik impasnya. Nah, yang ada di bawahnya ini, yang ada di kotak warna abu-abu ini adalah biasanya N unit yang dibutuhkan. Maksudnya kenapa? Karena namanya usaha yang, kalau yang dua tadi, yang BEP dalam satuan unit dan BEP dalam satuan rupiah itu hanya rumus bagaimana menentukan kapan modal kita bisa kembali.
sedangkan setiap usaha itu mengharapkan keuntungan. Jadi yang warna abu-abu ini untuk menentukan kapan kita bisa kembali, uang modalnya bisa kembali sekaligus mendapat keuntungan yang diharapkan. Tadi keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 20 juta rupiah. Kita masukkan rumusnya, N unit yang dibutuhkan sama dengan dalam kurung 20 juta dibagi margin kontribusi ditambah break even point. Masukkan lagi angkanya 20 juta dibagi 20.000 ditambah unitnya adalah 2.500 sama ketemu angka 1.000 ditambah 2.500 sama dengan 3.500. Jadi dalam kasus perusahaan ABC harus menjual sebanyak 3.500 unit agar memperoleh keuntungan produk sebesar 20 juta. Mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rina dan Mbak Fauzia. Waktunya kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Yang akan melanjutkan penjelasan dari Mas Riki. Yang pertama yaitu variable cost atau biaya variabel. Merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya variabelnya. Dan sebaliknya, semakin rendah volume kegiatan, maka secara proporsional semakin rendah pula total biaya variabelnya. Biaya variabel meliputi komisi penjualan, biaya tenaga kerja langsung, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Langsung pada contoh soal, yaitu kita mengambil contoh soal pada sebuah perusahaan produksi smartphone, di mana setiap satu unit smartphone itu mempunyai LCD seharga Rp800.000. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 100 unit smartphone? Jawabannya, 1 unit smartphone itu memiliki LCD seharga Rp800.000. Tinggal dikalikan saja, jadi 100 unit dikali Rp800.000 sama dengan 80 juta rupiah. Jadi, biaya variabel yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 80 juta rupiah untuk produksi 100 unit smartphone. Yang kedua, yaitu menghitung break-even point. Break-even point ini merupakan titik di mana pendapatan dan total biaya produksi ini seimbang. Langsung pada contoh soal, PT Laksamana Raja di Laut memiliki data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Diketahui biaya tetap dalam sebulan yaitu sebesar 140 juta. Kemudian, biaya variabel per unit sebesar 75 juta. Harga jual ecer per unit 95. Mohon maaf, biaya variabel per unit sebesar 75.000. Kemudian harga jual ecer per unit sebesar 95.000, kapasitas produksi penuh sebesar 15.000 unit. Ditanya, dari data PT Laksamana Raja di Laut tersebut, berapa break-even point-nya? Jadi rumus untuk menentukan break-even point yaitu A per 1 min BX per PX, di mana A merupakan biaya tetap, BX merupakan biaya variabel per unit kapasitas produksi penuh, PX merupakan harga jual per unit dikalikan kapasitas produksi penuh. Langsung pada pengerjaannya, 140 juta ini merupakan biaya tetap per 1 min 75.000 dikali 15.000, di mana 75.000 merupakan biaya variabel per unit dikalikan dengan 15.000, di mana 15.000 merupakan kapasitas produksi penuh. Selanjutnya,
per 95.000, di mana 95.000 merupakan harga jual ecer, kemudian dikalikan dengan kapasitas produksi penuh 15.000 unit. Maka diperoleh hasil yaitu 140 juta per 1.125 juta per 1.425 juta. Maka diperoleh hasil 140 juta per 1 min 0,79. Selanjutnya 140 juta per 0,21, maka diperoleh hasil yaitu 665 juta. Selanjutnya yaitu menghitung total cost atau biaya total. Total cost atau biaya total merupakan seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk proses produksi sebuah perusahaan. Contoh biaya total adalah membeli mesin dan juga biaya mendirikan bangunan pabrik. Rumus untuk menghitung biaya total yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel atau TC sama dengan TFC plus TVC. Contoh soal, produk sebanyak 800 unit memerlukan biaya tetap Rp250.000 dan biaya variabel per unit Rp4.000. Maka berapa besar biaya totalnya? Maka TVC sama dengan 800.000 dikali 4.000 sama dengan Rp3.200.000, di mana 800.000 ini diperoleh dari banyaknya unit, kemudian 4.000 ini diperoleh dari biaya variabel per unit, kemudian diperoleh jumlah Rp3.200.000. Kemudian langsung pada cara untuk mencari total cost yaitu TFC per TVC. 250 diperoleh dari biaya tetap, kemudian 3.200 diperoleh dari jumlah biaya variabel sama dengan Rp3.450.000. Jadi biaya total yang harus dikeluarkan sebesar Rp3.450.000. Selanjutnya yaitu menghitung total revenue analysis. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR merupakan total revenue, kemudian P ini merupakan harga dan Q merupakan jumlah barang. Jadi revenue ini merupakan pendapatan perusahaan. Jadi pendapatan itu merupakan sejumlah uang yang diterima oleh pemilik usaha atas terjualnya suatu produk kepada pembeli. Nah, ada rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q. Langsung pada contoh soal, Eki mempunyai usaha yang besar. Ia memproduksi bahan pangan sebanyak 5.000 unit. Apabila harga tiap barang adalah Rp10.000, maka berapa total pendapatan Eki? Jadi mudah saja, langsung saja P di mana price-nya adalah Rp10.000 dikalikan dengan jumlah barang 5.000 unit. Berarti Rp10.000 dikali 5.000 sama dengan Rp50.000. Jadi total pendapatan Eki yaitu Rp50.000. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembahasannya yaitu tentang total cost dan total revenue analysis. Total cost itu merupakan penjumlahan antara ongkos total tetap dengan ongkos total variabel.
TC atau total cost itu merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan, baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan atau produksi suatu barang. TC itu sama dengan TFC plus TVC, total fixed cost atau ongkos total tetap, adalah jumlah ongkos yang tetap yang tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi. Biaya total atau TC tidak tergantung pada kuantitas output atau Q, sedangkan biaya variabel total itu bergantung pada kuantitas output. Total variable cost atau ongkos variabel total adalah jumlah ongkos yang dibayarkan yang besarnya itu berubah menurut tingkat yang dihasilkan. Untuk total fixed cost peroleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Itu ada biaya variabel total atau total variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Cara menghitung biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Terus cara menghitung variabel rata-rata atau average variable cost adalah dengan cara membagi biaya variabel total atau TVC dengan jumlah produksi. Kemudian cara menghitung biaya total rata-rata atau average total cost adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Kemudian biaya marginal atau marginal cost itu diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit barang maupun produk. Yang selanjutnya yaitu total revenue analysis. Total revenue adalah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dengan kuantitas output yang terjual. TR sama dengan P kali Q. P-nya itu price atau harga, sedangkan Q yaitu quantity atau kuantitas. Pendapatan yang diperoleh dari revenue itu hanya berasal dari kegiatan utama perusahaan saja. Jadi, jika perusahaan itu memperoleh keuntungan atau pendapatan dari bidang sampingan yang dijalankan, maka hasilnya itu tidak boleh dimasukkan sebagai revenue. Contohnya begini, perusahaan A itu bergerak di bidang penjualan makanan. Namun, perusahaan A itu juga memiliki sejumlah saham di bidang usaha yang lain. Maka angka yang boleh dimasukkan ke dalam revenue itu hanyalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan makanan tersebut saja. Keuntungan yang diperoleh dari investasi saham perusahaan A itu tidak termasuk ke dalam revenue. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang break-even point dan economies of scale. Break-even point itu apa sih? Break-even point itu suatu keadaan dari perusahaan di mana usahanya itu tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. BEP, break-even point itu meliputi BEP kuantitas produksi, BEP harga, BEP penerimaan. Untuk rumus-rumusnya, untuk BEP kuantitas produksi itu sama dengan TFC per P min AVC. Kemudian BEP penerimaan itu sama dengan TFC per 1 min TVC per S. Kemudian BEP harga itu sama dengan TC per Q. Kemudian manfaat break-even point itu apa saja? Yang pertama, itu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar usaha itu tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu seberapa jauh sih berkurangnya penjualan agar usaha itu tidak menderita kerugian. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, untuk menghitung jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang economies of scale atau skala ekonomis. Skala ekonomis merupakan suatu teori
yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Skala ekonomis itu dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilannya melakukan efisiensi. Efisiensi perusahaan ini umumnya itu dipengaruhi oleh ukuran atau skala perusahaan. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Untuk jenis-jenis economies of scale yaitu ada dua. Yang pertama, skala ekonomis internal. Skala ekonomis internal itu suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomis internal apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksi. Kemudian yang kedua, skala ekonomis eksternal, yaitu suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.